Silakan Cici Chelsea, bisa dimulai. Cici Chelsea, Ya, bisa ini. Cici Chelsea bisa mulai. Hey, bentar. Halo semuanya, karena udah jam 1 aku mulai ya. Yuk kita mulai dengan doa pembukanya. Siapa ya? Darren ya? Atau Darren, siapa? ya. Silakan yang doa pembuka. Ayo, Koko Darren, doa pembuka dulu. Tuhan Yesus, pada kita, amin. Amin. Thank you, Darren. Sekarang aku share screen buat lagunya ya. Yuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Yesus kau Sih bisa di full screen videonya. Tadi belum kelihatan ya videonya ya? Iya, belum. Bentar ya. Apa-apa ya teman-teman, sambil kita liatin lagi nih, ada yang belum masuk nggak nih teman-teman kita ajakin yuk yang belum join. Koko Devon nggak ada nih sepertinya. Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia, ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia, ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup
ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Oke, untuk doa firman hari ini yang doa Natasha ya. Silakan. Natasha, mungkin bisa di-unmute. Oke. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami ingin memulai firman Tuhan. Bimbing Cikesha yang akan membawakan firman-Nya dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Halo semuanya, shalom. 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 Nicole nih, halo. Koko Deren gimana itu pusing liatnya kok. Nah, ditaruh aja di situ ya. Oke, ada Natania, halo. Ada Natasha, ada Monique, ada Cheris, sama Feli, Cici Feli. Oke. Nah, minggu kemarin Cici Feli udah menyampaikan khotbah mengenai The Power of Habit, dan minggu ini kita akan melanjutkan khotbah kita di IHK Grow
mengenai developing good habits. Nah, apa sih arti developing good habits? Developing good habits adalah kita membangun kebiasaan yang baik. Kita membangun kebiasaan yang baik sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membangun kebiasaan yang baik. Sebelum kita mulai, siapa yang udah ayat hafalannya nih? Udah hafal minggu lalu? Kita ayat hafalannya ada di Roma 12 ayat 2. Bisa ada yang mau coba untuk ayat hafalannya? Tania kayaknya udah bisa nih ya, Tania. Aku mau minta semua pada nyalain kamera dong, biar kita bisa sama-sama nih. Di sini aku mau share. Aku juga punya background buat kalian bisa pakai background sama kayak aku share di grup. Nah, oke. Kalau belum ada yang hafalin ayat hafalan, kita bisa baca aja. Cici Chelsea, silahkan di next. Nah, kita mau baca dulu ayat hafalan minggu kemarin bersama-sama. Mari kita semua buka mikrofonnya. Yuk, kita mau baca di Roma 12 ayat 2. Ayo semuanya di-unmute. Evelyn, Tania. Oke, yuk kita baca bareng-bareng dimulai dari Roma 12 ayat 2 ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2. Kamu menjadi serupa Kamu menjadi serupa dengan kemampuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, Koko Deren bacanya paling semangat nih ya. Oke. Nah, kita udah belajar minggu lalu dari khotbah yang disampaikan oleh Cici Feli. Dan sekarang kita next, Chelsea, kita mau belajar mengenai kisah dari Daniel. Siapa yang di sini udah pernah dengar kisah dari Daniel? Oke, kita belajar dulu nih kisah dari Daniel. Sebelumnya kita mau baca dari kisah Daniel ini di Daniel 6 ayat 1 sampai 10. Aku baca yang ini, nanti next-nya kalian baca ya. Di Daniel 6 ayat 1 sampai 10, lalu berkenanlah Darius. Darius itu adalah raja pada saat itu, mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Dan mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Di ayat 2, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Nah, ayat 3, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Di ayat keempat, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka nggak dapat menemukan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan ia tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Nah, teman-teman, di ayat 6, ayat 1 sampai 4 ini diceritakan kalau Raja Darius adalah raja yang berkuasa pada waktu itu menyukai Daniel karena Daniel ini adalah orang yang mempunyai kebijaksanaan, orang yang setia sama raja, dia itu punya roh yang luar biasa. Bahkan di ayat 3 dikatakan maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Waduh, di mana ya kalau misalnya dari raja udah suka sama si Daniel, tapi ada para wakil raja yang lainnya, para pejabat tinggi nggak suka sama Daniel, ini menimbulkan iri hati, menimbulkan ketidaksukaan kepada Daniel. Oke, lanjut Chelsea.
Di ayat 5 sama ayat 6 aku bisa minta bisa minta Divine sama Dedenya, boleh buka mic. Oke, ayat 5 Divine dulu ya. Oke, Ce. Nicole udah bisa baca kan? Bisa. Oke, Nicole ayat 6 ya. Oke, silakan. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya pada Allahnya. Ayat 6, Nicole. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuhanku. Oke. Nah, di ayat 7 aku baca, nanti ayat 8 Cice Monik ya. Ayat 7, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya satu penetapan raja dan ditetapkan satu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ayat 8 bisa Cimonik baca. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Oke, thank you Monik. Nah, di ayat 5 sampai ayat 8, teman-teman kalau perhatikan, ini Daniel ini berada di dalam suatu pemerintahan ya, di satu pemerintahan kerajaannya Raja Darius. Karena di situ ada para menteri, ada bupatinya, ada penguasa, ada wakil raja. Di ayat 7 ya, dikatakan semuanya udah mufakat. Mufakat itu udah sepakat supaya dikeluarkan suatu penetapan raja agar ada satu larangan, siapa yang nggak menyembah Raja Darius dalam waktu 30 hari, itu kalau ada orang yang nggak menyembah Raja, dia menyembah Tuhan yang lain, dia menyembah dewa, atau dia menyembah yang lain, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Waduh, jadi si Daniel ini, karena dia didapati dia tidak bersalah, dia tidak melakukan kesalahan dalam pemerintahannya, karena dia sudah ditunjuk oleh Raja Darius, dia tidak didapati kesalahannya. Jadi yang lain ini mencari-cari kesalahannya Daniel. Nah, ternyata si Daniel ini beribadah sama Allahnya Daniel nih, kecuali yang ini. Jadi kita bisa sampaikan aja nih ke Raja Darius untuk kita buat larangan. Siapa yang melanggar bakal dimasukin ke gua singa. Oke, kita lanjut baca di 6 ayat 9 sama ayat 10. Ayat 9 Natania, ayat 10 Caroline. Aku ayat 9, Cece. Iya, Natania ayat 9. Wifi-nya suka putus-putus. Oh, Natania wifi putus-putus. Oke, ayat 9 bisa Evelyn. Evelyn. Oke, Dede ayat 9. Ayat 9, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Thank you. Ayat 10. Demi Oke. Caroline, ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat pemerintahan itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke atas Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Oke, thank you teman-teman. Nah, di ayat 9 sampai 10 ini, di ayat 9 karena tadi raja udah dibisikin tuh sama para pejabatnya, sama wakil-wakil rajanya, para bupati, para menteri, Raja Darius membuat
surat perintah larangan itu. Akhirnya disetujui sama raja, suratnya distempel, ditanda tangan sama raja. Akhirnya perintah larangan itu disebarkan ke seluruh masyarakat. Nah, pada saat Daniel mendengar bahwa suratnya itu udah dibuat nih, nggak boleh ada larangan, nggak boleh kalau menyembah yang lain kecuali Raja Darius. Nah, padahal kan Daniel kan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tapi dia disuruh menyembah Raja Darius. Gimana ya sikap dari Daniel ini? Daniel melakukan sesuatu yang wow, karena dia nggak marah kepada raja, dia tidak melakukan sesuatu yang negatif, tapi dia hanya masuk ke kamarnya. Dia ngapain? Dia doa. Dia melakukan kebiasaan yang sudah dilakukannya. Karena dia bingung nih, Danielnya bingung. Aduh, aku harus ngapain ya? Nah, karena Daniel ini mempunyai kebiasaan yang baik, dia suka berdoa. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Oke, kita mau belajar dari Daniel ini. Next, Chelsea. Dari Daniel ini, kita bisa lihat itu ya, Danielnya sedang berdoa, para pejabatnya ngeliatin tuh dia di kamarnya. Wah, ngeliatin nih Daniel nih lagi berdoa nih sama Tuhannya. Nah, tapi Daniel ini karena dia memiliki roh yang luar biasa, akhirnya raja memiliki kasih kepada Daniel. Nah, karena kenapa sih mereka tuh para pejabat tinggi tuh pada nggak suka sama Daniel? Karena dia itu memiliki kecerdasan dan hikmat. Dia kesayangan raja, habis itu dia orangnya taat, dia taat sama perintah raja, dia taat sama Tuhan. Kenapa sih kalau dia taat sama raja jadi pada nggak disukain? Karena yang lainnya pada iri sama Daniel. Nah, ketika Daniel mengasihi Tuhan, dia mendapatkan kasih karunia, dia mendapatkan favor dari Tuhan. Akhirnya waktu hukum itu dikeluarkan, Daniel tetap berdoa, dia dimasukkan ke gua singa, tapi hasilnya apa teman-teman? Daniel di gua singa nggak apa-apa kan? Sama malaikat mulut-mulut singanya ditutup semua. Karena ini kenapa sih? Karena Daniel mendapatkan favor dari Tuhan. Daniel bisa mendapatkan kasih karunia dari Tuhan karena apa? Daniel dekat sama Tuhan. Dia suka berdoa. Dia tetap aja nih, walaupun ada larangan-larangan, aduh aku nggak peduli. Karena kalau menyembah manusia itu adalah berhala, aku tetap mau sembah Tuhan Yesus, seperti itu. Dari sikap Daniel ini, kita yuk sama-sama kita mau belajar nih poin pertama. Silakan next ya Chelsea. Nah, sikap Daniel yang pertama ketika dia dengar, wah ada perintah nih, gak boleh menyembah yang lain selain Raja Darius. Tapi Daniel pertama ini dia keren banget, dia langsung tanya Tuhan, dia langsung berdoa. Masuk kamar, dia langsung berlutut nih, dia langsung menyembah Allah, dia berdoa. Karena apa sih teman-teman? Karena saat menghadapi masalah, si Daniel ini udah terbiasa ngomong sama Tuhan, Tuhan ada loh masalah kayak gini, gimana ya? Jadi dia tanya Tuhan lewat apa? Lewat doa. Nah, di sini aku mau tanya, siapa yang di sini doanya kayak Daniel? Sehari 3 kali atau bisa lebih gitu. Coba melihat siapa nih teman-teman di IHK Grow yang di sini yang sehari berdoanya lebih dari 3 kali. Ada? Koko Divine ada? Darren? Koko Devon ada? Nah, Devon ada nih ya. Yang lainnya? Aku nggak ngelihat muka-muka yang lain nih. Nah, kita di sini harus memiliki kebiasaan berdoa. Kita harus membangun kebiasaan yang baik. Nah, kita akan merasa kurang dalam hidup kita jika kita belum atau tidak melakukannya sebab kita udah terbiasa. Contohnya nih, di sini siapa yang pagi-pagi sarapan? Misalnya di sini sebelum pergi ke sekolah, maminya udah siapin sarapan. Tiap hari kita makan nih sebelum pergi ke sekolah. Tiba-tiba maminya nggak siapin sarapan, yang terjadi apa? Lapar kan? Kenapa? Karena tiap pagi kita udah terbiasa sarapan, kita tiap pagi udah terbiasa makan, tapi ketika sarapan itu dihentikan, kita merasa kelaparan, sama aja seperti berdoa. Ketika kita udah berdoa tiap hari, kita udah, misalnya kita mau tidur, kita mau makan, kita menghadapi kesulitan, kita berdoa, tapi kalau saat kita nggak berdoa, pasti rasanya ada yang kurang. Betul nggak teman-teman? Ada yang kurang kalau nggak berdoa.
Nah, Daniel ini menyadari kalau dia itu membutuhkan Tuhan Yesus ketika dia menghadapi masalah. Maka dari itu, Daniel tetap berdoa, maupun dia ada masalah, ataupun dia nggak ada masalah, dia tetap berdoa. Nah, di sini ada Queen juga nih, baru join. Halo, Queen. Halo. Nah, oke, kita hari ini belajar tentang sikap Daniel, bagaimana kita cara membangun kebiasaan yang baik. Nah, di sini juga kita bisa ya teman-teman membangun kebiasaan yang baik dengan cara misalnya kita mulai melakukan hal-hal yang positif gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman di sini nggak suka membantu orang tua, mulailah kita membantu orang tua. Nah, itu adalah suatu kebiasaan yang baik tuh ya, teman-teman, yang kita bisa lakukan untuk keluarga kita. Kita bisa juga, kalau kita nggak bisa bantu, kita ngapain sih? Kita juga bisa berdoa. Kalau kita nggak bisa bantu, kita bisa bantu dalam doa. Yang kedua, kita mau belajar dari sikap Daniel nih, apa sih? Kebiasaan berdoanya terbentuk karena konsisten. Nah, konsisten itu apa sih? Konsisten itu sesuatu yang dilakukan udah berturut-turut dan dia tuh mau dari dalam hatinya. Dia udah teguh nih, dia udah mau aku harus konsisten, aku harus berdoa. Nah, kebiasaan itu terbentuk karena dilakukan berulang-ulang kali. Contohnya, kalau kita mau ke sekolah, kita bangunnya jam 7 pagi. Nah, ketika hari Sabtu atau hari Minggu, kita juga bisa kebangun loh jam 7 pagi karena kita udah melakukan kegiatan, kita udah melakukan bangun jam 7 pagi itu setiap hari, teman-teman. Gitu. Sama juga seperti kita berdoa, kita konsisten dalam doa. Nah, apabila kita melakukan satu terus-menerus kegiatan, ini akan membentuk suatu habit, ini akan membentuk suatu kebiasaan yang baik. Tentunya di sini kita mau membangun suatu kebiasaan yang baik ya. Kita mulai hindari dan kita mulai mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Contohnya apa sih? Misalnya maminya suruh doa, nggak mau. Maminya suruh belajar, nanti mami kita mau main game dulu, mau online dulu nih sama teman gitu. Nah, itu kita harus mengurangi dan menghindari kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Susah nggak sih untuk belajar? Tentunya susah, tapi kita juga berdoa supaya Tuhan bisa kasih kita kekuatan untuk kita bisa membangun dan kita bisa berbalik kepada kegiatan untuk yang bagus ya, yang positif. Nah, teman-teman, kalau membangun kebiasaan yang buruk itu ada nggak sih? Contohnya ada 2 tanda panah nih, sebelah kiri sama sebelah kanan. Kebiasaan yang buruk sebelah kiri, kebiasaan yang baik sebelah kanan. Kalau kita selalu mengarah nih ke sebelah kiri, tapi kita nggak mau belok ke kanan, kita akan menuju kepada kebiasaan yang buruk. Tapi kalau kita mau menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus putar balik nih. Kita putar setirnya ke kanan. Nyeng. Aku mau berubah jadi lebih baik. Aku mau rajin berdoa. Aku mau rajin sekolah minggu. Aku mau rajin belajar. Aku nggak mau males-malesan. Yang di kiri nih, yang kebiasaan lama kita males-malesan, kita membantah orang tua, kita berantem sama saudara kita, waduh, kita tinggalin ya teman-teman kebiasaan buruk, dan kita mau berbalik kepada kebiasaan yang baik. Nah, sekian untuk khotbah untuk hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau sama-sama baca ayat hafalan kita. Mari sama-sama kita baca, yuk. Buka mic-nya, tapi bacanya pelan-pelan ya, jangan ngebut-ngebut. Oke, Queen udah oke nih. Queen udah kasih jempol. Oke, kita mau buka mic-nya, kita mau baca di Daniel 6 ayat 10. Oke. Yuk kita baca sama-sama di Daniel 6 ayat 10. 1, 2, 3. Daniel 6 ayat 10. Ini di Daniel bahwa perintah itu telah dibuat lagi rumahnya yang kamar atasnya ada yang terbuka ke arah
Berdoa seperti yang dilakukannya. Nah, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Berarti Daniel udah melakukan ini udah biasa. Berdoa sama Tuhan biasa. Menyembah Tuhan udah biasa nih. Udah itu adalah suatu kebiasaan yang dia bangun. Nah, teman-teman growers, ini kita sama-sama belajar ya untuk kita membangun kebiasaan yang baik. Seperti Daniel, kalau ada masalah ataupun nggak ada masalah, kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan dalam hal apapun, dalam keadaan baik maupun keadaan yang kurang baik. Oke, teman-teman, segitu aja untuk sharing hari ini. Dari Papi Fendi mau menambahkan untuk sharingnya. Dari Papi, oke? Oke, kalau nggak ada, di sini ada Cece Felis mau menambahkan? Enggak, Ceh. Oke, kalau nggak ada, mari sama-sama kita mau tutup dalam doa. Yang doa ini Sasa ya, Pi, ada nggak? Nggak ada ya? Monik aja tadi yang gantiin. Cece Monik bisa? Cece Monik bisa tutup? Ya. Oke. Mari teman-teman kita berdoa ya, dipimpin oleh Monik, teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami sudah selesai beribadah. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Mana dong pada nyalain kamera? Thank you Monik untuk doa tutup. Wah, ada Dede Evelyn. Lagi di mana tuh? Amar. Ganti dong background-nya kayak aku. Nanti kita foto bareng. Kapan ya? Gak bisa. Nggak bisa. Kok Devon bisa nggak ganti? Bisa ganti. Nah, CC Chelsea udah ganti tuh. Pihak aja. Oke. Jolin bisa off kamera, Tasya, Monik, Caroline. Tasya, Caroline, Monik. Nah, udah. Koko Deren, Cece Jolin. Oke. Kita mau siap-siap nih, udah pada tahu ya. Kita mau foto bersama. Ayo disiap. Yuk, kamera jangan mati nyala. Oke. Jolin bisa bantu ini ya. Oke. Semuanya sama Koko. Kita bilang God bless you. Koko Deren, Koko Divine bisa dihidupin videonya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Bisa kita mau yang ini nih gayanya nih ya. Kita bilang God bless you. Bentar, Cah, nggak ke screenshot. Bentar. Oke, udah siap? Jadi kita nanti gini, God bless you. 1, Kode. 2, 3. God bless you. Oke. God bless you. God bless you. Ada dedenya Koko Deren ya? Sudah, Jolin. Thank you. Makasih semuanya, growers. Thank you semua. Thank you semuanya. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Dadah semuanya.
Thank you ya. See you next week. Cici Kesia, thank you. Cici Chelsea, thank you. Cici Jolin, thank you.